Shalom, shalom, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, dan di Taiwan, yang ada di Amerika Serikat. Senang kembali menjumpa saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak sedikit orang yang memiliki ketidaksabaran dalam dirinya. Mungkin kita tidak sabar terhadap suami kita, tidak sabar terhadap istri kita, tidak sabar terhadap anak kita, tidak sabar terhadap pembantu kita di rumah, tidak sabar terhadap karyawan, bahkan kita tidak sabar menantikan jawaban doa dari Tuhan. Semua orang menginginkan segala serba cepat, saudara. Makan makanan yang cepat saji, ingin berhasil secara cepat, ingin memperoleh kekayaan secara cepat, ingin mendapatkan jodoh secara cepat. Semuanya ingin serba cepat. Firman Tuhan menasihatkan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sebab orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mengapa setiap orang percaya harus memiliki kesabaran, saudara? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah seharusnya mewarisi sifat-sifat Bapa kita. Salah satunya adalah sabar. Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Contoh kesabaran Tuhan pada manusia, yaitu pada saat manusia di zaman Nuh hidup dalam kejahatan, tetapi dengan kesabarannya Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka selama 120 tahun untuk bertobat, atau selama masa pembuatan bahtera. Tapi mereka tetap saja hidup dalam pemberontakan dan akhirnya binasa oleh air bah, kecuali Nuh dan keluarganya. Dalam Nahum pasal pertama ayat yang ketiga bagian A dikatakan, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dan juga bangsa Israel, saudara, yang senantiasa mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, masih saja suka bersungut-sungut dan memberontak kepadanya. Namun Tuhan tetap sabar terhadap mereka. Sungguh, Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal kesabaran, saudaraku. Terhadap orang-orang yang mengejek, meludahi, menganiaya, bahkan menyalibkan dia, Yesus tetap sabar dan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah bentuk kesabaran Tuhan terhadap manusia yang luar biasa, saudaraku. Sekarang ini, kasih Tuhan dicurahkan ke dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan karena pertolongan Roh Kuduslah kita beroleh kekuatan untuk mengasihi dan memiliki kesabaran terhadap orang lain. Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit.
sifat ketenangan, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian, saudara? Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih dan kekristenan itu identik dengan kasih. Tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi kita tidak punya kesabaran, maka ada yang salah dalam diri kita, saudara. Dan kita harus bertobat. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan, dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Kesabaran adalah salah satu kunci untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar, alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Mari saudaraku, kita teguhkan hati kita untuk mewarisi karakter Tuhan, yaitu kesabaran. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang sabar. Yakobus menjelaskan orang yang sabar seperti seorang petani. Tertulis, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Oleh karena itu saudaraku, mari kita setiap hari belajar untuk bersabar. Sabar menghadapi suami kita, sabar menghadapi istri kita, sabar menghadapi anak-anak, dan sabar menantikan janji-janji Tuhan. Mungkin dunia berkata, kesabaran ada batasnya. Tetapi bagi kita orang percaya, kita belajar untuk mewarisi kesabaran Tuhan, sehingga kita mampu mewujudkan kesabaran sejati seperti Tuhan. Karena ada upah besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang hidup dalam kesabaran, yaitu segala berkat-berkat dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk memiliki karakter Tuhan, yaitu kesabaran, sehingga kami mampu hidup sabar, sabar terhadap suami, istri, anak, dan sabar menantikan janji Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan menyediakan berkat bagi kami yang hidup di dalam kesabaran. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, kesejahteraan daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.